Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini MUI Jawa Timur memutuskan bahwa paylater ini haram, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana nasib dari Akulaku, Kredivo, Indodana, Julo, Home Credit? Apakah 5 paylater terbesar di Indonesia ini akan ditutup dengan segera? Yuk kita akan bahas. Nah, dilansir dari jatim.nu.or.id, di sini dijelaskan ya, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Sejatim di Hotel Namira Surabaya pada tanggal 27 Juli 2002 kemarin memutuskan hukum secara fikih pembayaran menggunakan metode paylater adalah haram, teman-teman. Nah, Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim Kiai Haji Ma'ruf Qasim ini menjelaskan bahwa paylater diputuskan haram karena mirip berutang di leasing, teman-teman ya. Nah, leasing itu apa? Leasing itu mirip-mirip seperti kalau kalian kredit motor gitulah, teman-teman ya. Nah, bedanya paylater dengan leasing itu kalau di paylater memang mereka menyantumkan di depan ya bunganya berapa persen. Nah, kalau di leasing kan memang tidak terlihat jelas ya, teman-teman. Hanya cicilan berapa dan durasinya berapa, tapi kalau kita total langsung kelihatan nominalnya. Nah, bedanya dengan paylater, memang paylater di depan langsung kelihatan sekitar berapa persen jika kalian telat membayarnya. Nah, namun demikian di sini diinformasikan juga ya, teman-teman, Kiai Ma'ruf yang juga Ketua Aswaja NU Center Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur itu memberikan pengecualian kepada paylater yang kurang dari 1 bulan. Kemudian tidak sampai kena bunga, menurutnya tidak ada masalah. Intinya pinjam uang dengan nominal pembayaran yang lebih itu tidak diperbolehkan. Nah, maksudnya bagaimana? Paylater yang kurang dari 1 bulan. Nah, kalau saya tidak salah nangkap, ini maksudnya adalah ketika kalian bayar menggunakan paylater, tapi pembayarannya kurang dari 1 bulan. Ini maksudnya ya paylater yang 30 hari ya, teman-teman. Jadi kalian beli sesuatu menggunakan paylater, contoh kalian membeli pulsa, lalu di bulan depan ketika jatuh tempo kalian bayar dan kalian tidak diminta untuk membayar lebih karena tidak ada bunga atau denda. Nah, ini masih diperbolehkan. Contohnya seperti itu ya. Tapi kalau kalian cicil HP menggunakan contoh Akulaku atau Kredivo, ya itu kan ada bunga berapa persen tiap bulannya ya, teman-teman, yang harus kalian bayar. Jangankan tiap bulannya, bahkan pinjaman-pinjaman online pun rata-rata sudah mulai menetapkan bunga per hari, teman-teman. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dan dikategorikan menjadi paylater yang haram, teman-teman. Nah, di sini juga diinformasikan bahwa para kiai memutuskan paylater tergolong sesuatu yang tidak diperbolehkan. Apalagi di paylater itu akan ada debt collector, kemudian akan ada yang mengumumkan ini akan sama dengan pinjaman online yang kemudian bahaya di bagian belakangnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini adalah paylater memang ada debt collectornya. Ya, kita sudah pasti tahu ya, teman-teman. 3 paylater terbesar di Indonesia yaitu Kredivo, Akulaku, Home Credit ini mempunyai debt collector yang paling banyak yang ada di Indonesia dan hampir tersebar di seluruh kota pelosok-pelosok yang ada di Indonesia. Bahkan tidak ada pinjaman online ya, aplikasi pinjaman online yang mempunyai debt collector yang melebihi dari Akulaku, paylater, dan Kredivo. Menurut data penggunaannya juga, paylater ini jauh lebih banyak dibandingkan pinjaman online. Mungkin orang lebih kenal dengan pinjol dengan image negatif ya, teman-teman. Tapi mereka melupakan bahwa paylater itu sebenarnya juga pinjaman online. Cuman bedanya kita membayar barang ya, kita membeli sebuah barang dan kita berhutang dari situ. Dan kita cara bayarnya dengan berhutang dan bisa dibayar 30 hari ke depan atau dicicil. Sedangkan pinjaman online, kalian mengajukan pinjaman untuk mendapatkan uang tunai. Sebenarnya prinsipnya sama aja, pinjam uang, tapi bedanya yang satu kalian gunakan untuk bayar, nah yang satunya kalian bisa gunakan terserah semau kalian. Gitu ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang pengguna paylater ini jauh lebih besar atau mungkin dia meninggalkan jauh para pengguna pinjaman online. Karena pada dasarnya iklan di mana-mana dan paylater ini mempunyai kesan atau nama yang cukup oke dan cukup positif di masyarakat ya dibandingkan pinjaman online atau pinjol. Jadi ya orang-orang awam yang baru terjun terus dikenalin dengan paylater berasa kayak aplikasi ini bagus nih. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi solusi yang bagus untuk mereka jika mereka ingin membeli sesuatu atau mungkin lebih ke arah sifat konsumtif mereka, teman-teman. Nah, lalu kemudian apakah paylater ini akan ditutup? Jawabannya masih belum tentu, teman-teman. Dan menurut saya pribadi nggak bakal ditutup sih. Karena MUI ini kan tidak ada wewenang untuk menutup sesuatu transaksi yang bersifat riba atau bersifat haram. Jadi ini adalah wewenang dari OJK. Selama paylater itu tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan OJK, ini tentunya tidak akan membuat OJK menutup aplikasi paylater tersebut. Kecuali aplikasi paylater tersebut melanggar aturan-aturan OJK, maka OJK berhak menutupnya. Nah, OJK pun juga mempunyai aturan dan tahapan-tahapan untuk masalah bunga dan pinjaman ya, teman-teman. Terlepas dari hukum Islam dan terlepas dari fatwa MUI Jatim ini. Nah, ini baru fatwa MUI dari Jatim ya, teman-teman. Kita tidak tahu apakah kedepannya untuk wilayah-wilayah lain atau mungkin bahkan yang terpusat juga akan menetapkan
bahwa pay letter ini akan menjadi haram. Oke teman-teman, semoga video ini bisa sedikit bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.